selamat pagi adik-adik. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu Guru. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu, Oke. tapi sekarang lemas nih. Astaga, udah lagi bentar ini. Sabar ya, Tanwir. Ya, sekarang kita ke pertemuan 2 kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita belajar, Tanwir, pimpin doa dulu. Baik, Bu. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tanwir. Sudah siap belajar fisika hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Kita akan masuk ke pertemuan kedua dengan judul ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Di sini tujuan kita belajar buat apa sih? Nah, tujuannya yaitu melalui diskusi kalian dapat menghitung dan memahami konsep dari ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan PowerPoint-nya. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini tujuan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Melalui diskusi, peserta didik dapat memahami konsep nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang dengan tepat. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Yang pertama, ada apa Tanwir yang pertama? Yang pertama ada pengukuran, Bu. Nah, yang kedua tentang angka penting kalau nggak salah ya. Nggih, Bu. Iya, Bu. Udah, Bu. Angka penting sama operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Yang ketiga apa? Ulfa, apa yang ketiga? Yang ketiga, ketidakpastian relatif dan mutlak serta hubungannya antara ketelitian dan ketepatan, Ibu. Ya, masih ingat kan 3 materi itu? Masih, Bu. Insya Allah ingat, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau tanya, pas kalian buat laporan, habis praktikum ini, terus buat laporan, tentunya pasti akan banyak data yang akan kalian peroleh, kan? Nah, dari data-data itu, data mana sih yang akan kalian ambil? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, Bu. Ulfa, gimana Ulfa? Data pengukuran mungkin? Iya, kan dari hasil kita eksperimen melakukan pengukuran. Nah, itu hasil datanya. Tapi kan banyak data yang kita peroleh. Jadi, data mana yang akan kalian ambil? Nah, maka dari itu, ikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dengan Serius. semangat, Tanwir. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal, coba Tanwir baca pengertiannya. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sekali, dilaporkan dalam bentuk X plus minus dan X0. Jadi pengukuran tunggal itu maksudnya pengukuran saat kalian melakukan eksperimen itu dilakukan hanya sekali. Nah, misalnya kalian mengukur mengukur pulpen dengan penggaris ya. Kita ukur berapa panjang pulpen ini dari 0 sampai ini kebetulan 14. Nah, 14 cm kita masukkan ke dalam bentuk pelaporan X plus minus X0. Dengan X itu adalah hasil pengukuran tunggal dan X0 adalah nilai ketidakpastian.
Untuk apa sih X plus minus X0 ini? Kenapa nggak langsung dari hasil di penggaris ini, ya kan? Kenapa harus ribet-ribet pakai X plus minus X0? Kurang tahu Bu saya. Oke, jadi gini ya. Kita ketahui dulu bahwa di fisika itu memang cukup rumit untuk sebuah pengukuran. Harus teliti. Jadi tiap pengukuran itu mempunyai ketelitian. Ketelitian itu untuk apa sih? Untuk mengetahui keakuratan dari hasil pengukuran itu. Nah, misalnya di penggaris ini. Di penggaris ini kan nggak mungkin dia langsung 14, pasti ada 13,1-nya, 13,5-nya. Nah, itu yang perlu kita harus telitiin. Di sini, yang tadi X itu kan dari hasil kita mengukurnya. Kemudian nilai ketidakpastian X0-nya diperoleh dari dengan rumus X0 sama dengan setengah kali skala terkecil dari alat ukur yang kalian gunakan. Untuk penggaris, skala terkecilnya berapa, Tanwir? 1 milimeter atau 0,1 cm, Bu. Ya, kemudian kalau untuk jangka sorong, Ulfa berapa skala terkecilnya? Untuk jangka sorong, skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, untuk yang mikrometer sekrup itu, skala terkecilnya 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, langsung ke contoh aja ya. Di sini, contohnya misalnya diperoleh hasil pengukuran tunggal dengan jangka sorong. Jangka sorong tadi berapa skala terkecilnya? 0,1 0,01. milimeter, Bu. Diperoleh pengukuran sebesar 12,5 cm. Laporkan hasil pengukuran tersebut. Nah, yang 12,5 ini apanya? Yang dari rumus X plus minus X0 tadi? Itu hasil dari pengukurannya, Bu. Ya, masuk ke termasuk variabel X. Nah, kemudian kita tinggal mencari X0-nya. X0-nya kita peroleh dari setengah kali skala terkecil alat ukur. Kita turunkan setengah dikali skala terkecilnya jangka sorong 0,01 cm. Dan diperoleh 0,005 cm. Itu untuk X0-nya. Nah, kemudian kita substitusikan X0 ke dalam bentuk pelaporan. X-nya 12,5 plus minus X0-nya 0,05 cm. Menjadi 12,500 plus minus 0,005 cm. Nah, Mbak, kenapa dia berubah jadi 500 di sini sedangkan yang di atasnya tadi 5? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nah, jadi itu menurut aturan angka penting yang sudah kita pelajari kemarin bahwa banyaknya angka di belakang koma ini harus sama dengan banyaknya angka yang di belakang koma yang di X0 ini. Jadi, X0-nya punya berapa? Punya 3 angka di belakang koma, kan? Berarti X-nya juga harus 3 angka di belakang koma. Sebenarnya kan sama aja. Di sini kita bisa ilangin 0,2 di sini, jadi tetap 12,5, kan? Tapi menurut aturan angka pentingnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, Bu. Udah paham, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita ke materi berikutnya, yaitu ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, di sini cukup panjang rumusnya, tapi kalian pasti bisa memahaminya. Coba Ulfa bacain pengertiannya.
Jadi pengertian dari pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang atau lebih dari satu. Pengukuran ini minimal dilakukan 5 kali agar hasilnya lebih teliti dan akurat. Udah, cukup. Ya, seperti yang Ulfa bilang tadi, pengukuran berulang itu kita melakukan pengukuran dengan berulang atau lebih dari satu kali. Dengan minimal itu 5 kali. Kenapa? Karena agar hasilnya lebih teliti dan akurat. Ini bentuk pelaporannya. Pelaporannya dalam bentuk X rata-rata, ini X rata-rata ada strip di atasnya, dan plus minus delta X. Dengan delta X adalah nilai ketidakpastiannya. Nah, kenapa kita menggunakan X rata-rata di sini? Karena kan kita mempunyai banyak data. Tentunya kita harus merata-ratakan semua data tersebut. Seperti yang kalian sudah pelajari di kelas 6 SD kalau nggak salah ya. Kelas 6 SMP juga dapat yang median, modus, sama rata-rata. Nah, itu sekarang digunakan di fisika SMA. Ingat rumusnya tadi ya. Kita next. Nah, kalau rumus rata-rata itu kan seperti biasa, jumlah banyak data dibagi banyaknya data. Nah, untuk yang nilai delta X tadi atau nilai ketidakpastiannya, kita menggunakan rumus yang di sini. Delta X sama dengan 1 per N, dengan N itu adalah banyak datanya, akar N sigma X I kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N-1. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh nomor 2. Coba Tanwir tolong baca soalnya. Bu. Contoh soal nomor 2. Suatu pengukuran berulang massa sebuah benda menghasilkan data sebagai berikut. 12,3 gram, 12,4 gram, 12,5 gram, 12,6 gram, 12,8 gram, dan 12,9 gram. Laporkan hasil pengukuran berulang tersebut dengan ketidakpastiannya. Ya. Terima kasih Tanwir. Dicatat ya, itu kita melakukan percobaan terus menghasilkan data sebanyak berapa itu? 5, 6. Ada 6. Ada 6 data yang kita peroleh. Kita buat tabel agar lebih mudahnya. Nah, di sini yang tadi data yang kita peroleh, kita simbolkan dengan XI, kemudian kita input semua datanya, dan kita jumlahkan. Jumlahkan yang di sini 12,3 sampai 12,9, totalnya 75,50. Nah, kemudian XI kuadrat, kita kuadratkan XI ini menjadi totalnya segini 950,31. Nah, untuk apa sih kedua variabel ini? Nah, kedua variabel ini kita gunakan untuk mencari ketidakpastian yang tadi dengan rumus yang ini nih. Ini kan ada sigma XI kuadrat dan sigma X kuadrat. Kita next. Ya. Kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Tadi rumus rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak datanya. Jumlah seluruh datanya tadi berapa? Yang ini. Ini kan data, berarti jumlahnya 75,50. Dibagi banyak datanya ada 6, dihasilkan 12,583 gram. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sepertinya sudah jelas, Bu. Ulfa, gimana Ulfa? Aman? Aman, Ibu. Nah, sekarang kita mencari nilai ketidakpastiannya atau delta X. Ini rumus yang tadi, ini data yang kita peroleh, dan tinggal kita substitusikan saja.
Yang N ini adalah banyak datanya 6. Kita substitusi, kemudian di sini sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat yang ini, yang 950,31, dikurang dengan sigma XI kuadrat. Ini yang 75,50 dikuadratkan. Dibagi N-1. N-1 berarti 6 dikurang 1, 5. Menghasilkan 1/6 akar 1,61/5. Next-nya. Nah, ini hasilnya 0,09 gram. Nah, kita lanjut ke tahap perhitungan berikutnya, yaitu menghitung ketidakpastian relatif. Untuk apa sih ketidakpastian relatif ini? Untuk mencari nilai kesalahan pengukuran. Ya, itu bisa. Tetapi secara konsepnya, ketidakpastian relatif ini untuk kita mengetahui ketelitiannya. Ya, Ulfa mau izin display nih ya? Ya, silakan Ulfa. Sudah ditunggu. Silakan. Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Lanjut ke perhitungan ketidakpastian relatif. Tadi, untuk apa sih ketidakpastian relatif ini? Untuk kita mengetahui ketelitian dari hasil pengukuran kita tadi. Jadi, semakin kecil nilai ketidakpastian relatifnya, maka semakin tinggi ketelitian dari pengukuran tersebut. Nah, jadi ini penting untuk kita mengetahui hal tersebut. Di sini kita singkatnya KR ya, KR dengan rumus delta X dibagi X rata-rata. Tadi kita sudah memperoleh delta X-nya kan 0,09. Kemudian ratanya tadi berapa? Ratanya mana dia? Nah, ini rata-ratanya 12,583 gram. Dan dikali 100%, kita peroleh 0,7%. Nah, KR-nya kan 0,7%. Berarti berhak atas berapa angka penting? 3 angka penting. Ya, sesuai tabel yang di LKS kemarin. Coba buka Tanwir, LKS halaman 10. Lihat di situ ada tabel kan, dengan ketidakpastian dan jumlah angka penting. Kalau ketidakpastiannya 10%, nah jumlah angka pentingnya itu ada 2. Kemudian kalau dia 1% berarti 3 angka penting. Kemudian kalau dia 0,1%, dia 4 angka penting. Kalau 0,7% ini berarti masuk yang 10%, 1%, atau 0,1? Yang 1%, Bu. Ya, 1%. Berarti dia berhak atas 3 angka penting. Nah, 3 angka pentingnya itu untuk apa sih? Nah, di sini dia bentuk pelaporan akhirnya, yang tadi X rata-ratanya 12,583, kita bulatkan menjadi 12,6, dan delta X-nya 0,09, kita bulatkan jadi 0,1. Kita lanjut ke hasil pelaporannya dari pengukuran tadi dengan rumus X rata-rata plus minus delta X. Kita tinggal masukkan saja 12,6 plus minus 0,1. Nah, yang tadi jumlah angka pentingnya 3 itu berhaknya di sini 12,6. Udah 3 angka penting kan di sini? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Paham, Bu. Aman. Jadi, apakah kepala kalian sudah panas, pusing, atau mengantuk? Pusing aja, Bu, karena kelaparan ini, Bu. Agak lagi sebentar, sabar. Kita main game dulu gimana? Boleh, Ya, Bu. main game ya. Kita mulai dari sini.
kita main memory game. Jadi, rules-nya itu cukup mengingat semua hal yang ada di gambar ini dalam waktu 5 detik. Lalu jawab pertanyaan setelahnya. Siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Ingat ya gambar di sini 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kita langsung ke pertanyaannya. Ada 5 orang di gambar. Pilih benar atau salah? Benar. True. Oh, masa. Oh iya benar. Kemudian next pertanyaan. Ada 2 anak sedang bermain. Oke, great job semuanya. Tepuk tangan dong. Sebelum itu, Ibu masih punya waktu 20 menit. Ini ada tugas mandiri buat kalian. Bisa kalian kerjain sendiri, bisa kalian kerjain sama teman kalian, atau tanya ke Ibu kalau nggak ngerti. Ini kalian kerjain semampu kalian dulu, nanti kalau nggak ngerti bisa tanya Ibu dulu. Ini Tanwir tolong bagiin ke teman-temannya. Nggih, Bu. Permisi, Bu. Ya, Ada yang kurang saya pahami, Bu. oh ya yang bagian. Sudah dikerjakan semua kan? Sudah, Bu. Udah Nanti. saya kumpulkan di meja Ibu. Ya bagus Tanwir. Nah, mumpung lagi 5 menit ini ya, Ibu mau tutup dulu karena sudah mau jam istirahat juga. Jadi, kesimpulan kita belajar hari ini apa? Adik-adik, kita belajar Saya, Bu, mengenai pengukuran. pengukuran, kemudian kita materi barunya tentang ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Nah, tadi pengukuran tunggalnya itu kita lakukan berapa kali? Sebanyak 1 kali, Bu. Iya. Kalau pengukuran berulang minimal berapa kali kita ngukurnya? 5 kali, Bu. Iya. Terus untuk hasil pelaporannya yang pengukuran tunggal, masih ingat rumusnya nggak? Rumusnya X plus minus X0. Ya. Kemudian yang untuk pengukuran berulang, itu bentuk pelaporannya X rata-rata plus minus delta X. Nah, untuk apa sih kita mempelajari semua ini? Untuk mengetahui ketelitian dari pengukuran yang telah kita lakukan. Nah, jadi untuk materi minggu depan, kita masuk ke semester baru ya, semester tentang pemanasan global. Nah, itu nanti sama Bapak Gila yang ngajar pemanasan global. Nah, segitu aja. Oh ya, Ibu lupa absen. Absennya 1. Ulfa tadi dispen ya. Kemudian Tanwir? Ada Tanwir. Hadir dong, Bu. Iya, bagus Tanwir. Udin? Udinnya di kamar mandi, Bu. Astaga, cepet sekali anak itu lari kamar mandi ya. Kemudian Budi ada. Torik ada. Oke, masuk semua ya, kecuali Ulfa, dispen. Oke, begitu aja mungkin kelas kita hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata atau tidak atau ada yang tidak mengenakan bagi kalian. Semangat terus untuk belajar fisika. Ibu tahu fisika itu rumit untuk dipahami, tetapi dari kerumitan itu kita memperoleh kebaikannya suatu hari nanti. Semangat terus ya adik-adik. Tanwir, tutup doa. Baik, jadi sebelum kita menutup pertemuan hari ini,
Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tanwil, terima kasih kalian semua. Selamat siang.